Ya, pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari sebuah komunitas yang punya nama cukup unik ya, komunitas Tikar Merah. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru bareng mereka seputar aktivitasnya dan juga ada hal-hal unik apa dari komunitas ini? Langsung saja kita sapa, ada Mas Ahmad Lubaidillah atau Mas Lubet dan juga Mas Imam Fawaid atau Mas Imam ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Iya. Pertama kali saya dengar nama komunitas Tikar Merah, bener ya? Itu kok kayaknya penasaran gitu. Sebenarnya komunitas apa sih ini, komunitas Tikar Merah itu? Bisa diceritakan mungkin? Ah, Komunitas Tikar Merah itu ya sebenarnya sebuah lingkaran orang-orang yang sama-sama gelisah gitu. Oh, gelisah Sama-sama kenapa? gelisah, orang-orang yang suka menggeluti dunia sastra, akhirnya berkumpul. Sebenarnya sebelumnya sudah punya proses yang sama gitu. Cuma karena di Surabaya, khususnya di sekitar kampus IAIN waktu itu, sekarang UIN Sunan Ampel. Berarti udah lama ya, dulu Udah waktu lama. zamannya IAIN, sekarang Ya, jadi UINSA IAIN, ya? jadi Oh, UINSA oke. itu. Tahun berapa itu? 2012 awal ya, 2012 Januari. awalnya. Oh, ya 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 ya. Sebelumnya masih bernama ini, sebelum Tikar Merah, punya sejarah bernama Rel Kereta. Rel kereta. Iya. Oh, kenapa kok namanya rel kereta? Jadi waktu itu teman-teman saat proses bersama gitu yang biasanya kan ngumpul mencari inspirasi bersama. Waktu itu kan banyak tongkrongan-tongkrongan depan kampus IAIN waktu itu sebelum banyak warkop-warkop. Akhirnya teman-teman banyak ngumpul di situ rel kereta berjalan di situ jadi proses namanya komunitas rel kereta. Oh gitu. Jadi sekumpulan komunitas anak-anak muda yang suka dengan Ya, sastra, dengan dunia gitu ya. sastra, Dunia sastra, kemudian ngumpul di situ di depan kereta awalnya bernama komunitas rel kereta, Ya, betul. gitu ya. Oke. Terus kenapa sekarang berubah nama jadi Tikar Tikar Merah gitu? Karena waktu itu juga saat sebenarnya kan ada yang menggagas itu kebetulan sudah lulus dan saya termasuk angkatan kedua. Oh. Sekarang ini berarti udah apa angkatan? Dari 2012, 13, 14. Sudah 6 ya. Udah 6 angkatan. Wow, luar biasa ya. Sudah 6. Oke. Nah, ini termasuk foundernya dulu sudah lulus ya. Iya. Sekarang yang melanjutkan adalah Mas Lubet dan Mas Imam ya. Iya, Oh, betul. gitu. Sebagai partner saya gimana? Oh, iya iya iya. Oke, kalau Mas Lubet juga dari UINSA juga? Bukan. Mhm. Saya dari jurusan seni teater sebenarnya. Di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta. Oh, oke. Kalau Mas Imam? Kalau saya pribadi itu dari Universitas Islam Negeri Surabaya, Sunan Ampel, Surabaya. Oh, jadi UINSA ya? Ya, betul sekali. Oh, oke oke. Jadi malah yang Mas Imam sendiri ini ya. Jadi penerus yang sebelumnya gitu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan lagi gitu ya. Nah, kenapa namanya Tikar Merah? Nah, Oh gitu. ya. Pertama sih dari dulu ya sampai sekarang sebenarnya ada pembimbing dari Tikar Merah. Beliau juga ya sastrawan juga nasional gitu kelas. Dia Mas Alex Subairi namanya. Ya berangkat dari puisinya Mas Alex di dalam yang ada judul Tikar gitu. Akhirnya juga nama diberi oleh beliau diganti gitu Tikar Merah. Oh, ya ya ya. Jadi maknanya ya simbolis aja. Jadi kalau ngomong tikar kan tempat bertemu gitu melingkar dan tidak ada pintu di sana sini. Jadi semuanya boleh masuk. Boleh gabung Ya, gitu ya. Duduk sama Oke. rendah, berdiri sama tinggi. Oh, ya ya. Keren banget ya filosofinya ya. filosofinya. Tapi kenapa merah, bukan biru, bukan kuning? Nah, kenapa Mas Imam coba? Pertama saya ucapkan bela sungkawa dulu terhadap senior kita, senior kami, sastrawan Arswinta seperti itu. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Oh Subhanahu wa iya. Ta'ala. Amin. Jadi kalau menurut saya pribadi sebagai tax holder
komunitas Tikar Merah. Ini sebenarnya kalau melihat dari sepak terjang yang disampaikan oleh Mas Lubet tadi, komunitas Tikar Merah ini lahir dengan cara unik seperti yang disampaikan oleh Mas Lubet tadi, tidak sama dengan komunitas-komunitas lain. Kalau semisal komunitas-komunitas lain, semisal banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terencana di dalamnya, banyak sekali bahkan semisal setiap minggu harus ada kajian, setiap minggu harus ada pembahasan sastra, karena lingkupnya juga sastra. Tapi Tikar Merah tidak menekankan hal itu. Seakan-akan Tikar Merah itu tidak memberikan legitimasi terhadap anggotanya. Artinya komunitas Tikar Merah ini sebenarnya ruang yang sangat bebas, ruang yang berekspresi bagi kita semua yang sangat bebas. Namun produknya cukup diperhitungkan seperti Mas Lubet ini. Mas Lubet ini sebenarnya bukan cuma seorang sastrawan sekarang, bukan cuma seorang penyair, bukan cuma yang ditulisnya bukan cuma puisi, tapi juga esais, tapi beliau juga penikmat teater, sutradara beliau. Jadi pertanyaannya adalah, Mas Lubet ini dari mana? Dari komunitas Tikar Merah. Kemudian juga lagi contoh tadi Mas Alex Subairi. Mas Alex Subairi ini sepak terjangnya bukan cuma sebatas penulis puisi saja, tapi beliau juga pelukis. Jadi pertanyaannya juga sama sebenarnya. Mas Alex Subairi ini sebenarnya dari mana? Dari Tikar Merah. Jadi kalau semisal komunitas lain itu untuk sampai kepada produk yang diperhitungkan dengan cara intensitasnya untuk kegiatan, Tikar Merah itu dengan jalan yang berbeda. Kalau bagi saya pribadi sebagai penikmat sastra, sebagai orang yang kemudian suka terhadap sastra, kemudian masuk di komunitas Tikar Merah, untuk sampai kepada sesuatu yang benar-benar melatih mental, fundamental, tidak harus demikian. Cukup sebenarnya kan apa gunanya sih sebenarnya komunitas yang benar-benar mewadahi, benar-benar mumpuni itu kegiatannya, tapi setelah keluar dari forum itu tidak ada gunanya. Bagi saya itu kan hal-hal yang sia-sia. Tapi kalau kemudian seseorang itu meskipun tidak begitu intens kegiatan forumnya, tapi dia benar-benar mempunyai kesungguhan, mempunyai rasa solid untuk belajar, pasti saya yakin dia akan menjadi orang-orang yang hebat. Seperti kata orang ilmuwan seperti itu. Seberapa sibuk kamu berpikir setiap hari, kamu harus mampu meluangkan waktumu untuk membaca. Jika tidak kamu akan disertakan ataupun diceburkan ke dalam jurang kebodohan, seperti itu. Oke, jadi itu latar belakangnya sebenarnya ya. Iya. Oke, yang saya tanyakan tadi, pemilihan kata merah itu apakah juga ada hubungannya mungkin dengan ada sejarah tertentu, mungkin awalnya mungkin memang benar-benar berkumpul pakai tikar merah atau seperti apa gitu ya, atau ada makna lain gitu? Mungkin ya waktu itu si Mas Alex melihat kawan-kawan kami itu punya semangat yang tinggi gitu ya. Karena waktu itu jaraknya memang lumayan. Waktu 2011 Mas Alex Subairi ini kan sebenarnya aktif di kampus UNESA. Oh, oke. UNESA. Terus teman-teman ya menemui beliau dan terus cara berkumpulnya berjalan, masih belum punya kendaraan waktu itu teman-teman itu. Prosesnya berjalan. Ada kegiatan-kegiatan pun hadir. Sering jalan kaki gitu, misalkan sampai ke Dewan Kesenian Surabaya atau Dewan Kesenian Jawa Timur, ada acara-acara di kampus lain, sering jalan kaki. Mungkin karena semangat yang dilakukan teman-teman dengan sungguh-sungguh itu, maka Mas Alex memberinya merah gitu ya. Merah, itu artinya ada hubungannya dengan semangat gitu ya, semangat dari teman-teman komunitas Tikar Merah yang ingin melestarikan sastra gitu ya betul. Saat ini ya, luar biasa. Oke, saat ini sudah ada berapa anggotanya? Kalau anggota saya kira tidak terlalu menetap ya Mbak, artinya 12 gitu ya. Jadi saya menekankan untuk teman-teman bisa ya itu tadi sesuai filosofi tadi, keluar masuk. Jadi memang tidak ada perekrutan khusus gitu. Tapi kami selalu menjaga kerukunan untuk teman-teman TK. Tetap kami ada konfirmasi kalau ada apa-apa, misalkan ada kegiatan atau misalkan ada pertemuan, nah itu kami tetap kontak bersama untuk hadir atau apa gitu. Oke, nah ini kita flashback ke belakang dulu ya, dari Mas Imam dulu, gimana awal ceritanya gabung di komunitas Tikar Merah?
saya kan sebenarnya gabung di komunitas Tikar Merah ini baru 1 tahun gitu ya. Saya juga nggak terlalu mengenal secara spesifik sih terkait dengan komunitas Tikar Merah yang digagas teman-teman tadi. Cuman saya pas mau masuk perkuliahan kampus itu awal jadi mahasiswa baru, saya berkenalan sama Mas Lubet ini yang kebetulan juga sama-sama dari Sumeneb. Tiba-tiba saya juga sering kan biasanya di sosmed itu saya ngupload puisi, saya juga sering ngirim ke media seperti itu. Tiba-tiba Mas Lubet ini juga ajak saya ngopi ke warkop itu. Bagaimana kalau saya udah mahasiswa kan seperti itu. Jadi tiba-tiba Mas Lubet itu menawarkan saya untuk gabung di komunitas Merah, kemudian membedah puisi-puisi saya. Jadi dari situ sebenarnya saya juga mulai sungguh-sungguh untuk belajar di dunia sastra seperti itu. Jadi ke dunia apa namanya? Mungkin berkat Allah Subhanahu Wa Taala lewat jembatan komunitas Tikar Merah, sehingga saya mampu memberikan kontribusi yang sebelumnya tidak saya berikan kepada media-media. Oke, kalau Mas Lubet sendiri gimana nih awal ceritanya gabung di sini? Saya punya hubungan ini ya sebenarnya lebih erat lagi dengan ya pendiri-pendiri Tikar Merah karena sebelumnya juga pernah proses bersama gitu, proses bareng waktu SMA itu. Oh, teman SMA nih Ya, ceritanya? teman SMA. Oke. Waktu itu juga pernah satu sanggar, ya namanya Holil Tirta itu. Dia memang pernah saya proses bersama juga dari waktu SMA. Akhirnya kayak Mas Holil itu sudah kuliah lebih dulu di sini. Akhirnya saya ketika di Surabaya ya sudah tidak bingung lagi punya wadah ya. Sebenarnya hampir mirip-mirip gitu waktu proses waktu di SMA gitu. Oh, jadi emang diajak barengan Ya, gitu ya? diajak barengan gitu. Gitu. Akhirnya- Memang sudah sama-sama suka sama dunia sastra ya pada waktu sama-sama itu ya? suka. Oke, kayaknya akan bakalan banyak sekali cita-cita menarik ya. Tapi kita akan jeda dulu ya. Nanti kita Oke. lanjut lagi ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita setelah yang satu ini. Tetap di Surabaya Now. Tedaing saking rata mrebeki mungsuh ira. Inilah sumpah setia. Inilah tapa beratamu. Aku juga akan menemanimu, Bu. Izinkan aku ikut juga. Sudahkah kau meneropong masa depanmu, Putra Gangga? Mahkota ini bukan satu-satunya tujuan hidup suamiku. Kau takkan mampu memahami derita ini. Yang bisa rasakan kepedihan ini hanya orang yang berhak atas mahkota ini. Salam jumpa adik-adik di rumah, apa kabar? Kak Ade berharap kalian dalam keadaan prima hari ini dan kita seperti biasa bersama teman-teman kalian akan belajar menggambar. Oke. Yang di sini jangan lupa ada matanya begini juga boleh. Jangan lupa untuk memberi gelap dan terang. Nah, ini ada teman kalian 3 orang, kita bahas. Ya, kembali lagi di Surabaya Now dan kita kan masih ngobrol-ngobrol seru bareng teman-teman dari komunitas Tikar Merah. Oke, Mas Imam, Mas Lubet, ini saya tertarik sekali ya dengan statement Mas Imam tadi. Katanya waktu pertama kali kenal, terus kemudian dari Mas Lubet itu sempat membedah puisi-puisi dari Mas Imam. Nah, waktu itu apa sih yang membuat Mas Lubet itu tertarik ya untuk membedah puisi-puisinya Mas Imam waktu itu? Kan baru kenal. Iya. Sebelumnya saya melihat apa ya, karena kenal di sosmed juga, kan, terus saya lihat status-statusnya kayak di Facebook gitu. Ini tuh
ini dari statusnya juga tidak aneh-aneh gitu, artinya dia mulai serius, banyak yang diupload tentang kegiatan-kegiatan sastra, dan kebetulan mau kuliah di UIN dan sama-sama dari Sumeneb gitu kan, saya juga dari Sumeneb, akhirnya terjadilah komunikasi gitu. Maka saya bilang waktu itu kalau mau jadi anggota Tikar Merah ya nggak ada rekrutan, nggak ada pendaftaran apa-apa, kamu datang ke sini, kita ngopi bareng, terus bawa puisi, sudah gitu, itu sudah masuk jadi anggota Tikar Merah gitu. Oh gitu, berarti harus bawa puisi ya? Harus bawa dulu. Kalau saya bayang lain nggak bisa masuk ya berarti ya? Soalnya Iya. kami juga kan nggak terlalu mikir teman-teman yang cuma kadang iseng-iseng aja gitu kan, pengen ikut komunitas ini iseng-iseng aja. Ada beberapa teman-teman yang memang nol ya soal menulis misalkan, tapi pengen aktif di Tikar Merah. Iya, dia kelebihannya macam-macam, ada yang musik, ya udah kita tarik aja, tetap nanti bisa saja garap musikalisasi puisi, itu kan nggak semua ada yang bisa menulis, ada yang gitu. Jadi bebas sebenarnya Bebas ya sebenarnya. intinya. Tetap ada hubungannya dengan sastra juga Ya, ya. ada. Walaupun dia suka musik tapi bisa dikonekkan juga Ya, ya, bisa dikonekkan. dengan sastra ya. Oh, luar biasa ini. Menarik sekali ya. Nah, ini Mas Imam, Mas Lubet, ini kan masih muda-muda gitu ya. Boleh dibilang anak zaman now gitu kan pemirsa. Tapi saya tuh heran gitu loh, kenapa kok suka banget sama dunia sastra? Ini langka loh, anak zaman now ya pemirsa ya, suka banget sama hal-hal yang berbau puisi, itu kan langka sekali gitu ya. Apa sih yang membuat Mas Imam, Mas Lubet itu tertarik gitu loh dengan dunia sastra? Mas Imam dulu dia boleh. Jadi latar belakang saya itu sebenarnya kan saya kan lulusan pondok pesantren 3 tahun seperti itu. Jadi latar belakang saya menulis puisi itu sebenarnya unik juga, unik sekaligus aneh seperti itu. Jadi karena cinta saya bertepuk sebelah tangan seperti itu. Jadi karena Cinta bertepuk sebelah tangan kepada lawan jenis maksudnya? betul sekali. Saya suka sama seorang perempuan. Iya, Saya- iya. Di situ saya saya memiliki sebuah kegelisahan yang kemudian entah tahu bagaimana kemudian untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba saya kepikiran bagaimana kalau saya coba buat diary gitu, catatan harian dan Iya, sebagainya. iya. Terus di pondok pesantren saya itu juga di samping itu saya juga ikut sebuah komunitas Kreo Antri yang pada saat itu juga menggagas terkait dengan kesusastraan. Salah satunya saya juga menggali potensi saya di situ. Barangkali saya juga mampu menjadi seorang penyair, mampu menjadi seorang sastrawan, penulis dan sebagainya dengan latar belakang yang saya alami seperti itu. Dan saya juga ingat betul apa yang disampaikan oleh Kiai Gus Dur seperti itu kepada teman-temannya. Gus, kenapa tulisan saya ini kok tidak bermutu, kata muridnya Gus Dur. Karena kamu tidak pernah sakit hati di dalam jatuh cinta, kata Gus Dur. Dan ini sangat linier dengan diri saya sendiri. Kenapa kemudian saya menyukai sastra seperti itu dengan hal yang demikian. Kemudian juga ketika nyampe ke Surabaya ada komunitas yang kemudian siap mewadahi saya seperti itu sampai hari ini, sehingga saya bisalah untuk menulis di bidang puisi khususnya lebih kompeten lagi seperti itu. Jadi sebenarnya lebih kecurahan hati ya waktu itu ya, berawal dari situ ya, kegelisahan hati sesuai dengan kondisi yang waktu itu dialami oleh Mas Imam gitu ya. Kalau Mas Lubet sendiri kenapa Mas suka dunia sastra? Pertama saya ya sama proses mula saya suka sama sastra waktu saya mondok juga waktu itu. Sebelumnya saya tidak banyak tahu bahwa ada sebenarnya ada sastrawan, ada penulis puisi, ada penulis cerpen, novel dan macam-macam. Yang saya tahu cuma ada puisi waktu MI itu, ada lomba baca puisi sekolah gitu. Dan nggak mengerti, oh ternyata waktu mondok juga tahu. Karena memang apa ya, naluri ya, karena nulis sastra itu kan ngomong perasaan gitu. Jadi waktu mondok entah ada perasaan kesepian, ada perasaan kerinduan, ada perasaan bagaimana tekanan-tekanan di dalam diri bergejolak. Maka salah satunya adalah ungkapan yang tepat adalah dengan cara-cara menulis demikian gitu. Dan kebetulan juga kan lingkungan waktu itu di pondok itu kan sangat mewadahi gitu teman-teman.
untuk berkarya. Jadi sebenarnya lebih banyak aktivitas bersastranya malah di situ saya. Iya, gitu. iya. Jadi sebenarnya secara umum yang menarik dari sastra itu apanya sih? Mungkin dari karena emosinya ketika kita menuangkan sesuatu kayak puisi gitu ya. Terus karena ada rasa emosi itu bisa tercurahkan, atau karena memang suka aja gitu ya menulis dan membaca ataupun juga merasakan kata-kata yang indah atau seperti itu. Kalau bagi saya pribadi ya, sastra itu sebenarnya menjadi obat terapi dan kesehatan bagi diri sendiri maupun kepada orang lain. Salah satu contohnya kalau semisal bagi orang lain ya, ini juga ada orang yang penelitian yang mengatakan seperti ini. Gampang saja sebenarnya menghadapi orang-orang yang psikisnya itu sempit, pikirannya itu sempit. Gampang saja dengan cara membaca fiksi yang benar-benar bermutu. Contohnya saja, saya pribadi dulu, saya kan suka sekali ya terhadap Buya Hamka, suka sekali sama Habibur Rahman dengan tulisan-tulisannya. Seakan-akan tulisan-tulisan beliau itu seperti Kapal Van der Wijk, kemudian Bumi Cinta, benar-benar memberikan kontribusi terhadap diri saya, memberikan wacana bahwa saya, seakan-akan saya harus menjadi aktor di dalamnya untuk membangkitkan saya untuk menulis. Itu contoh kepada orang lain. Kalau contoh kepada diri sendiri sebenarnya, terapi terhadap diri sendiri itu biasanya kalau saya pribadi, ketika menulis puisi ini seakan-akan ada beban yang terselesaikan, ada kegelisahan yang sudah lepas, ada sebuah kesepian yang mungkin sudah terbayarkan seperti itu. Itu dari saya pribadi. Gak tahu kalau semisal dari proses Mas Lubet ini bagaimana? Gimana kalau Mas Lubet gitu? Apa karena memang sama seperti tadi sebagai obat juga atau sebagai memang untuk merilis beban gitu ya? Itu gimana? Ya, salah satunya adalah tempat mencurahkan itu gitu ya, segala hasil-hasil pembacaan, karena itu sebenarnya efek gitu juga. Menulis sastra itu efek dari kehidupan kegiatan kita yang selalu kita bayang-bayangkan gitu. Otomatis dengan cara membayang-bayangkan ini gimana, sesuatu yang dilihat terus dihadirkan ke pikiran, otomatis kan butuh sebagai media itu, maka puisi itu yang tepat. Dan yang menarik, jadi sebelum saya aktivitas di kesastraan gitu, saya termasuk salah satu orang yang temperamen sebenarnya. Jadi keras. Jadi maka dengan sastra yang sangat dengan bahasa yang lemah lembut gitu dan semacamnya, sedikit demi sedikit mengubah diri saya sendiri ya, perilaku dan semacamnya. Otomatis berkaca dengan tulisan kita sendiri kan begitu. Wow, luar biasa. Jadi yang keras jadi romantis gitu ya. Jadi lemah lembut. Bisa ya begitulah. Ya. Wah, ini luar biasa ya. Ini saya juga baru dengar ini. Ternyata efeknya itu ternyata luar biasa sekali ya. Ya, banyak juga. Ada juga kan sebenarnya yang lebih dahsyat-dahsyat lagi secara proses sastra itu bisa menjadi tonggak ya perdamaian, bahkan negara juga bisa saja demikian. Ya. Memang kalau kita bicara sastra ya, kalau sastra lebih luas sekali gitu. Iya. Kayak teks-teks proklamasi aja kan sudah bersifat nilai-nilai sastra itu. Betul. Ya. Kalau kita lihat juga Ya, memang dari bahasanya seperti itu ya. Memang itu tertata dan memang benar-benar ada kata-kata bersayap gitu ya, istilahnya seperti itu gitu ya. Terus kalau kita lihat juga mungkin lagu-lagu ya, lagu-lagu era 90-an ya, mungkin kalau sekarang kan mungkin masih sudah udah agak beda ya. Mungkin kalau kita berkaca dulu mungkin ke lagu-lagu era 90-an seperti lagu-lagunya Club Project, ada kata-kata liriknya itu ada romansa. Itu kan bahasa-bahasa puitis ya, betul ya? Puitis, betul. Terus ada roman picisan juga dari Dewa seperti itu ya. Jadi Ya, memang betul. diselipkan kata-kata seperti itu. Nah, yang menarik ini kalau dari sisi profesi gitu ya. Mungkin anak zaman now melihat dunia sastra itu mungkin ya paling jadi sastrawan gitu ya. Jadi seorang penulis puisi, atau mungkin dari gambarannya Mas Imam atau Mas Lubet sendiri ada gambaran lain nggak kira-kira kalau kita menekuni dunia sastra itu profesi apa yang sebenarnya bisa menjanjikan ke depannya? Oke. Itu sebenarnya tidak serta-merta jadi sastrawan gitu. Ada juga yang merangkap gitu. Artinya dia hobi menulis, ya dikenal sebagai sastrawan juga, kadang juga sebagai wartawan, bisa juga sebagai guru di sekolah-sekolah, macam-macam. Ada juga ya penulis puisi yang jadi pegawai-pegawai juga ada, jadi dokter juga ada gitu. Contoh-contoh itu
sudah biasa itu. Jadi lebih ke hobi sebenarnya. Ada yang hobi ya, ya. Paling tidak dengan cinta terhadap sastra kita bisa menjaga nilai-nilai bahasa, terus ya budaya kita leluhur. Itu yang paling tidak kita sebagai generasi muda ini gitu. Saat ini ya. Iya. Kalau dari Mas Imam sendiri gimana? Kalau dari saya pribadi ya, coba saya ingin menjelaskan secara pelan-pelan sedikit ya latar belakang. Sebenarnya penikmat sastra itu awal mulanya bukan dikatakan sebagai sastrawan ataupun penyair, itu dikatakan sebagai pujangga sekitar tahun 20-an sampai 30-an. Cuman pada masa Jepang masuk kepada masa Jepang itu dikenal sebagai penyair. Nah, lama-kelamaan lagi lebih kental dikatakan sebuah sastrawan. Nah, sebenarnya di sini adalah istilah pujangga ini sebenarnya lebih dalam, lebih spesifik. Karena kenapa? Dia kalau kata orang Jawa, pujangga ini semacam penasehat raja, dan juga tidak semerta-merta cuma bersyair, tapi mampu mengetahui yang tersembunyi, kemudian mampu menafsirkan yang belum datang, artinya benar-benar hebat. Nah, kemudian ketika bergeser kepada penyair ini untuk dikatakan sebuah penyair cukup menulis satu puisi saja, karangan satu puisi saja meskipun tidak dipublikasikan, itu penyair. Kemudian seiring dengan bergantinya waktu gitu loh, seiring dengan bergulirnya waktu berganti kepada yang lebih fundamental, yaitu sastrawan. Nah, untuk dikategorikan sebagai sastrawan ini, yaitu karya-karyanya harus diakui oleh media-media, harus diakui oleh berbagai macam perusahaan. Itu untuk dikatakan sebuah sastrawan. Jadi, kalau semisal nilai tawar sastra ini terhadap bangsa kita itu sebenarnya dari segi ekonomi semisal ya tidak terlalu menonjol. Cuman kalau semisal kita mengenang Duka Palu kemarin, Duka Donggala itu ada event yang kemudian mengangkat tema itu, kemudian ada lomba cipta puisi dengan tema tersebut, kemudian diselenggarakan, setelah diselenggarakan dijual bukunya, uangnya dikasih ke bencana itu. Jadi kontribusinya bisa bermacam-macam gitu ya. Bermacam-macam itu. Bisa juga yang mungkin tidak menjadi harus menjadi sebuah profesi gitu ya, tidak harus seperti itu gitu ya. Itu sebenarnya sastra. Di Madura kan sebenarnya kalau berbicara masalah sastra sih sampai hari ini tidak lagi dikenal sebagai Pulau Sate gitu. Kalau Madura ini kan kalau merantau, kalau nggak jualan sate, jualan tukang cukur, jualan nasi goreng, ini yang sering saya temukan. Tapi hari ini Madura ini lebih dikenal sebagai pulau penyair, pulau penulis sebenarnya. Mungkin dari sebelum-sebelumnya, mungkin dari nenek-nenek moyangnya. Kita ketahui penyair yang benar-benar profesional dari Madura ini seperti Deza Wimron, kemudian Jamal Dirahman yang benar-benar diakui. Abdul Hadi juga seperti Deza Wimron itu beberapa pekan lalu yang diberi penghargaan award oleh Presiden kita Insinyur Joko Widodo. Artinya sastra pada hari ini memang benar-benar dibutuhkan bagi kemajemukan bangsa Indonesia gitu ke depannya. Wow, ternyata begitu ya. Jadi memang nggak harus dulu jadi sebuah profesi gitu ya. Bisa semua aja, makan kalau kita bisa pandai menulis lagu seperti itu, bisa jadi penulis lagu juga bisa gitu ya. Jadi teater juga bisa gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal sosok yang menginspirasi nih. Nah, kalau dari Mas Lubet sendiri, siapa sih yang jadi idola tokoh sastrawan yang jadi idola Mas Lubet? Atau mungkin Mas Lubet punya pandangan lain? Kalau saat ini ya yang menjadi idola-idola saya banyak sekali sebenarnya. Tokoh-tokoh sastrawan yang sudah kreatif otomatis sudah menjadi idola saya. Cuma yang pertama yang menghantarkan bahwa saya kenal dengan sastrawan, otomatis juga yang melihat orang-orang dahulu yang sangat dahulu, misalkan saya dikenalkan dengan Hairil, misalkan saya berkenalan dengan Hairil dengan karyanya. Hairil Anwar? Iya, Hairil Anwar. Saya berkenalan lewat karyanya, otomatis sastrawan-sastrawan terdahulu yang pertama kali menghantarkan saya mengenali dunia sastra. Kalau soal idola saat ini, semua menjadi idola saya, siapapun yang saya jumpai gitu. Kalau dari Mas Imam, siapa nih sosok yang paling menginspirasi Mas Imam gitu ya? Jadi sastra ini.
kalau saya sendiri ya, saya terinspirasi oleh penyair Madura yang mungkin belum terkenal jauh seperti itu Mas Fendi Kacong dengan karya-karyanya Halaman Yang Lain dan juga Surat Timur. Pada saat itu saya juga ikut bedah bukunya. Saya terinspirasi dengan tulisan-tulisannya. Saya juga terinspirasi dengan apa yang kemudian dia menyebabkan menjadi penulis. Kemudian saya juga belajar penulis, belajar juga bersama Mas Fendi Kacong. Jadi mungkin awal mulanya saya terinspirasi juga, selain dari perempuan, saya juga terinspirasi dari Mas Fendi Kacong untuk melatih, untuk membuat puisi yang lebih bagus seperti itu. Oh, jadi bisa menjadi sosok idola gitu ya. Luar biasa. Nah, kalau kita bicara soal kegiatan dari komunitas Tikar Merah ini, mungkin bisa di-share gitu ya, apa saja sih kegiatannya, kumpul-kumpul tuh ngapain aja? Duduk-duduk ngobrol, terus bikin puisi bareng, atau gimana sih sebenarnya? Begini, Tikar Merah memang semua apa ya, anggota-anggotanya pertama beragam gitu. Tidak hanya dari kampus UINSA, tidak hanya dari orang Madura juga, macam-macam gitu. Ada yang dari Surabaya, Sidoarjo, juga Lamongan, ada yang dari Sumatera juga kan teman-teman gitu. Iya. Sampai Sumatera juga ya, luar biasa. Jadi kegiatan kami yang biasa diagendakan, misalkan minggu pertama kita ngadakan diskusi karya teman-teman, digilir satu persatu gitu. Misalkan minggu pertama punya saya, jadi yang bedah siapa, terus yang lain kita mendiskusikan karya itu. Itu sebagai untuk pengembangan karya. Itu bisa digilir. Setelah itu ada juga kegiatan ya, kalau menulis sebenarnya kembali masing-masing cara menulis. Makanya tadi di awal, yang siapa yang benar-benar mau menulis saja, ya disinilah tempatnya. Jadi kalau untuk belajar menulis misalkan, kalau saya sendiri mengajak teman itu secara pribadi aja gitu. Jadi ketemu berdua, ya udah. Jadi nggak ketemu di suatu komunitas, itu ketemu berdua, kita sharing-sharing berdua di warung kopi entah di mana. Yang menulis, belajar berdua. Nanti setelah udah mulai matang-matang karyanya, kita share ke komunitas, didiskusikan bersama begitu. Wow, seperti itu ya. Ya, sambil lalu kita bacakan giliran, baca-baca puisi gitu. Untuk santai-santai gitu. Ya. Ini keren sekali loh. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita tentunya setelah jeda pariwara berikut. Hai semua, Happy Kids. Pemirsa, kali ini Inspirasi Gaya akan mengajak Anda jalan-jalan ke kawasan Malioboro untuk berburu tas etnik. Meski berbahan natural, namun model-model tas ini sangat menarik dan pas untuk digunakan dalam berbagai kesempatan baik formal ataupun non-formal. Meski dijual di kaki lima Malioboro, kualitas dari tas-tas berbahan natural dan etnik ini Salam Indonesia. Info menarik apa yang bakal dikupas di Jogjanesia episode kali ini? Selamat datang dari tahun ini, festival internasional dengan tajuk Festival Kampung Nusantara Didik Nini Towo dihelat dengan tema Kembang Setaman. Didik Nini Towo dikenal karena keunikannya dalam memadukan tarian klasik, rakyat, modern, dan komedi. Ia adalah satu dari sedikit seniman yang Ya pemirsa,
pemirsa, kita masih bersama-sama di Surabaya dan kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol seru nih bareng mereka. Ada Mas Imam dan juga Mas Lubet dari komunitas Tikar Merah tentunya. Nah, tadi sempat terlintas di benak saya gitu ya. Tadi kan kumpul-kumpul sama-sama membedah puisi masing-masing gitu ya. Nah, ini saya penasaran banget nih sama karya-karyanya Mas Lubet, karya-karyanya Mas Imam. Boleh dong saya dengar. Oke, Mas Lubet dulu deh. Mungkin bisa di-sharing deh ke saya seperti apa sih karya puisinya dari Mas Lubet gitu. Ini karya saya yang berjudul Anak Kecil di Perempatan Lampu Merah. Oke. Sebelum menyampaikan keinginan yang akan datang, beberapa usulan tentang kemanjaan kota, semisal dihijaukan pohon-pohon agar sepanjang jalan jadi rindang, juga angin bisa masuk telanjang ke penghirupan. Di rimbun daun merambat lampu pernak-pernik, sebagai hasrat bagi yang bertandang. Bangku taman jadi pemanjat doa peluntur nasib buruk, bukan jadi pelepas nafsu atau sekedar tempat menampung foto-foto. Tetapi ada bagian dari keinginan yang lain, adalah mengabarkan anak kecil. Cara bicaranya masih belum baliau, berdiri lusuh di sela-sela kendaraan yang menatap lampu merah. Telapak tangannya dihadapkan ke langit, memberi isyarat tentang perutnya yang mengucap sakit. Setiap melangkah menyamping, mendendangkan beberapa lagu dengan tidak tuntas. Barangkali hanya hasil hafalan dari mendengar yang tidak tertangkap baik. Lagu-lagu pop, rock, reggae, juga dangdutan yang kerap diputar di kedai-kedai atau dari dalam mobil yang ketika kaca pintunya sedikit terbuka, lalu beberapa uang receh menempel di tangan kanannya. Tiba-tiba mengkilap, lembut karena terpancar senyum bahagia, meski kebahagiaan itu tak abadi di kesehariannya. Adakah yang bisa mengirimkan belas kasih kepadanya dengan memberi baju baru, bukan tanda hari lebaran, membuatkan rumah baru, bukan sebagai mas kawin pernikahan, dan mengajari membaca, tidak sekedar berhenti pada kata-kata, agar pada yang sebenar usianya menjadi bagian dari kota yang diharapkan, Surabaya. Wah, keren. Anak kecil di perempatan. Iya, Mbak. Iya. Mas Lubet, apa yang menginspirasi Mas Lubet bikin karya puisi anak kecil di perempatan? Apakah waktu itu memang pas kebetulan lagi jalan terus lihat ada anak kecil terus jadi terinspirasi atau gimana? Iya, pertama saya melihat kondisi-kondisi di antara kemegahan kota-kota dan semacamnya, kemajuan dan semacamnya. Ternyata juga ada sisi-sisi lain yang di situ membuat kita ya merasa prihatin juga. Di samping kelap-kelipnya kota ini ya juga ada misalkan kayak pengemis, anak-anak kecil yang masih selayaknya untuk belajar, berpendidikan dan untuk hidup cukup dan lain semacamnya. Ya dengan kondisi-kondisi demikian membuat hati saya akhirnya terinspirasi untuk menuliskannya begitu. Wah, keren. Nah, sekarang gilirannya Mas Imam nih. Gimana nih puisinya nih? Seni. Bila hujan tenggelam ke akar-akar, musik mulai digelar dengan gendang dan gong. Begitulah kami menjamu tamu. Ketika musik sudah sampai pada telinga, serta lampu telah menyala di mata, kami mulai menertibkan barisan dan mendengarkan dongeng dari atas panggung. Tertawalah, lepaskanlah segala pening, segala suntuk, tertawalah. Lepaskanlah segala pening, segala suntuk, hingga tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Hujan telah pergi, sedang pertunjukan sudah usai, di bawah pulang ke rumah masing-masing. Lepaskanlah segala pening, segala suntuk. Surabaya 2019. Wah, keren. Mas Imam, apa yang menginspirasi Mas Imam membuat puisi seni tadi itu ya? Ini sebenarnya bermula dari kehidupan yang ada di Madura, yaitu seni bisa dikatakan dengan lodruk kalau dalam bahasa Maduranya, kalau bahasa Indonesianya itu ketoprak. Ketoprak yang di dalamnya itu berisi berbagai macam musik,
lawak-lawak juga, dongeng-dongeng. Kalau di masyarakat Madura itu terkhusus Sumeneb, itu biasanya masyarakatnya lebih suka kepada kesenian yang demikian. Jadi saya ini terinspirasi bagaimana kalau kemudian saya hal-hal yang demikian itu saya narasikan, disajikan untuk dijadikan sebuah puisi, kira-kira akan lebih bagus, akan lebih cocok. Soalnya sebelum-sebelumnya saya masih belum menemukan seorang penulis yang kemudian menceritakan Lodruk ini. Cuman ada tapi bukan ini, dari segi budaya lain, dari segi cuaca lain ada juga. Cuman saya terinspirasi dengan hal demikian. Wow, luar biasa ya. Nah, ini ngomong-ngomong nih soal pakem penulisan puisi gitu ya. Seperti yang kita tahu kan biasanya pakai pakem ABAB, AAA gitu ya, atau Berrima gitu. ya rima-rima seperti itu ya. Jadi AA atau BB seperti itu. Nah, apakah memang harus ada pakem seperti itu atau bebas aja gitu nulis puisi? Ya, nulis puisi itu sebenarnya beda dengan zaman dulu ya. Kalau dulu itu abi-abi terkesan jenaka, pantun, semacam pantun. Kalau sekarang itu genrenya bebas, mau disaji seperti apa, asalkan berbentuk puisi seperti itu. Jadi tidak ada intervensi semacam dulu. Jadi nggak ada pakem tertentu gitu ya, Tidak harusnya ada, ya. terserah. Sudah jadi apa ya, pewarna yang berbeda. Makanya sekarang dalam teorinya kan juga dibedakan, ada puisi lama ya, puisi baru gitu. Sekarang yang ada puisi kontemporer. Sebenarnya banyak genre-genre dalam tulisan puisi gitu. Ada puisi haiku yang hanya 3 baris gitu. Oh, ada juga ya? Ada juga, ada ya puisi semacam kayak kami yang di Tikar itu rata-rata ya bisa dikatakan sebagai ya karya-karya yang kontemporer gitu. Yang juga update ya terhadap kesastraan saat ini gitu. Lebih sifatnya naratif gitu cara penulisan-tulisannya, ya naratif gitu. Kecurahan hati juga seperti itu Ya, itu tergantung bagaimana mengolah tema aja. Oh, oke. Jadi bisa dengan curahan-curahan atau ya kondisi atau bacaan-bacaan yang bisa lebih serius atau hal-hal remeh-temeh dalam diri kita itu bisa diungkapkan. Semua apapun yang terjadi di sekitar kita bisa menginspirasi kita untuk menulis puisi seperti itu ya? Iya, betul. Wah, luar biasa. Ini keren nih. Ini adalah satu pandangan yang beda gitu ya di zaman sekarang, yang langka juga seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin oleh Mas Lubet atau Mas Imam kepada anak-anak zaman now gitu ya, supaya mereka tuh tertarik gitu ya dengan dunia sastra gitu ya, karena memang ini jarang banget anak zaman now itu suka banget dengan dunia sastra. Kira-kira apa yang disampaikan mungkin? Monggo siapa dulu? Ya, untuk teman-teman yang sama-sama hidup pada saat kekinian gitu ya, sama-sama anak muda. Jadi dengan kita belajar dunia sastra, paling tidak kita bisa, satu adalah menjaga bahasa kita, bisa melestarikan, dan dengan belajar sastra ya kita bisa bersikap bagaimana ya kita indah gitu sesuai kata-kata sastra gitu. Kita indah dengan yang lain, kita indah dengan alam kita indah dengan diri kita gitu. Jadi tidak serta-merta hanyalah kepuasan-kepuasan semata gitu. Paling tidak hidup kita selalu memilih untuk berarti apa kan begitu. Tidak hanya sekedar mau apa dan mau apa gitu. Jadi begitulah. Ya. Bisa mensyukuri apa yang ada di sekitar kita ya, gitu ya, seperti itu ya. Kita. Oke, kalau Mas Imam, apa yang ingin disampaikan nih kepada anak zaman now nih? Jadi buat teman-teman semuanya sebenarnya juga hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Lubet tadi. Jadi sastra ataupun puisi, kalau kata Djugo Pinurbo itu puisi adalah bunyi. Jadi puisi itu adalah semacam suara serta semacam pesan yang akan disampaikan kepada seseorang, kepada masyarakat tentunya seperti itu. Jadi sebenarnya ya rugi kalau kemudian banyak orang yang menghindari yang namanya sastra itu. Karena melihat dari historitinya, memang kehidupan kita ini dipenuhi dengan sastra. 98% Al-Quran saja secara tekstual itu mengandung sastra secara tekstual. Jadi sastra ini memberikan dampak yang begitu positif kepada kita semua, kepada generasi milenial tentunya, tidak memberikan
hal-hal yang negatif. Yang penting kita menulis sesuai situasinya. Yang penting tidak mengandung sara seperti itu. Jadi seperti itu kalau bagi saya pribadi. Oke, harapan kedepannya dengan adanya komunitas ini apa nih? Mungkin pengennya apa? Semakin banyak anggotanya atau semakin berkembang nggak cuma di Surabaya aja atau gimana? Ya, kalau saya sendiri melihat harapannya adalah teman-teman ya terus berkarya, kreatif, dan bisa mengembangkan apa yang sebenarnya diinginkan dalam dunia kesusastraan begitu. Jadi soal banyak tidaknya, saya tidak terlalu berpikiran hal demikian. Yang penting ada 5 tapi lebih serius gitu sudah cukup bagi saya. Gitu. Oke. Kalau Mas Imam sendiri apa nih harapannya dengan adanya komunitas Tikar Merah ini? Jadi kembali ke awal tadi, kan komunitas Tikar Merah ini lahir dengan keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh komunitas-komunitas lain seperti itu. Ngumpulnya kondisional dan juga anggotanya juga kondisional. Yang mau datang silakan, yang mau pergi silakan, atau yang kedua-duanya. Pulang pergi itu nggak apa-apa bagi komunitas Tikar Merah. Yang terpenting dilihat dari segi sungguh-sungguh tidak itu seseorang itu benar-benar belajar untuk khususnya di bidang sastra seperti itu. Jadi mudah-mudahan komunitas Tikar Merah ini kedepannya mampu memberikan sebuah kontribusi terhadap negara kita. Oke, dengan karya-karyanya ya, betul sekali. dari masing-masing anggotanya luar biasa. Kalau ada yang ingin gabung gimana? Ya, kalau untuk teman-teman di luar misalkan yang tidak biasa kenal dengan kami secara langsung, ya bisa ditemui langsung di media sosial gitu. Pertama di IG Komunitas Tikar Merah Surabaya. Kalau di Facebook tinggal klik aja, tinggal cari Komunitas Tikar Merah Surabaya. Atau di website juga akan menemukan nanti ada kontak khusus yang bisa dihubungi langsung. Jadi gitu. langsung aja menghubungi gitu Ya, ya. langsung Langsung menghubungi. datang gitu juga bisa Langsung ya. datang gitu. Kalau udah tahu teman-teman di Basecampnya sekitar. di mana sih basecampnya? Ya di kos kami aja Mbak. Kalau di basecamp mana tempat ngumpulnya ya di warkop-warkop aja. Oh, gitu. jadi tergantung koordinasi Tergantung lagi ya. koordinasi Seperti gitu. Pindah-pindah gitu ya. Pindah-pindah. Ya, tapi yang jelas kalau mau gabung ya, pemirsa bisa langsung aja gitu ya, menghubungi IG-nya di IG. Komunitas Tikar Tikar Merah Merah. tentunya. Oke, terima kasih ya. Iya, Mas sama-sama, Lubet, Mas Imam, teman-teman dari komunitas Tikar Merah sudah menginspirasi di Surabaya Now di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini juga bisa memberikan banyak sekali manfaat tentunya bagi pemirsa yang ada di rumah. Baik, pemirsa, seorang Helvi Tiana Rosa pernah mengatakan puisi adalah suara sekaligus kaki bagi hati. Saya Faria Mei, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Salam Surabaya TV.